Terima kasih Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, laut, serta segala isinya, bahkan kami manusia serupa dengan gambar Tuhan, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub Israel. Bahkan telah menyelamatkan kami, mengampuni semua dosa kami, menghidupkan kami lewat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan menyediakan tempat yang layak bagi kami yang percayakan janji firman-Mu, hidup kali surga, bersama Tuhan selamanya. Oh Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur karena kami semua yang boleh memiliki kasih anugerah Tuhan, keselamatan yang begitu indah. Kami boleh dipelihara oleh Tuhan setiap hari, diberkati oleh Tuhan setiap hari, bahkan hari ini dari pagi hingga malam hari ini, kami semua yang ada dalam ruangan Zoom ini di berbagai pelosok tanah air, kami boleh hadir lagi bersama-sama dalam persekutuan Grace Ministry secara online, untuk kami boleh kembali berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh menyampaikan puji-pujian karena keselamatan yang Tuhan perbuat di kayu salib dengan darah-Mu tertumpah. Bahkan kami sebentar akan boleh diberkati lewat setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Riki Tumbelaka MTH. Tuhan pakai hamba-Mu Pak Pendeta Riki Tumbelaka MTH ini untuk menjadi alat-Mu malam hari ini, lewat setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua boleh diberkati, kami boleh bertumbuh dalam kasih kehendak Tuhan. Dan kami semua boleh Tuhan pakai juga menjadi alat Tuhan dengan sungguh heran bagi semua orang, tapi sama orang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan kami malam hari ini, dari awal sampai selesai, hanya dalam pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang Maha Kuasa Maha Tinggi. Kami menaikkan doa ungkapan syukur kami malam hari ini hanya kepada Bapa yang bertata dalam surga, memberkati seluruh kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa, kami mengucap syukur, berterima kasih. Amin. Ya, ini adalah judul materi kita pada malam hari ini. Dan sebenarnya ini adalah kelanjutan dari tema besar yang diberikan kepada saya tentang kepemimpinan. Kalau saya tidak salah ingat, pada beberapa minggu yang lalu, saya telah membawakan materi dengan judul Servant Leadership, ya. Dan pada malam hari ini, kita mencoba masuk lebih dalam lagi dalam bentuk implementasi kepemimpinan di dalam sebuah pelayanan gerejawi. Judul kita sekali lagi adalah seberapa besar otoritas yang dimiliki gembala atas sebuah gereja. Sebagai pendahuluan, saya ingin katakan bahwa Alkitab memberikan petunjuk yang jelas mengenai otoritas dan tanggung jawab gembala. Sebagai pemimpin rohani dalam gereja, gembala bertanggung jawab atas pengajaran firman Tuhan kepada jemaat, serta memelihara kekudusan moral dan kerohanian mereka. Alkitab menekankan bahwa seorang gembala harus memiliki karakter yang baik, hidup saleh, dan mampu memberikan teladan yang baik bagi jemaat. Mereka juga harus menjaga dan menjauhkan jemaat dari ajaran sesat. Jadi sekali lagi, seorang pemimpin di dalam sebuah pelayanan, gembala dalam hal ini, itu dia harus seorang yang saleh, seorang yang memiliki karakter yang baik, memberikan teladan bagi jemaat. Tetapi bukan hanya itu, dia juga bekerja, dia bertugas dapat menjauhkan jemaat dari pengajaran yang menyimpang. Dan inilah fungsi daripada gembala. Jadi dia tidak hanya berfokus pada kehidupan baiknya dalam pelayanan, tetapi juga menjaga dan menjauhkan jemaat dari ajaran-ajaran yang sesat, dan memastikan juga jemaat untuk hidup dalam kebenaran, dalam kehendak Tuhan. Dengan memiliki otoritas berdasarkan firman Tuhan, seorang gembala yang diharapkan mampu membimbing, mendorong, serta melindungi jemaat dalam pertumbuhan iman mereka. Melalui kesetiaannya pada ajaran Alkitab, seorang gembala dapat menjadi
instrumen Allah dalam pertumbuhan rohani jemaat. Jadi ingat bahwa seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin di dalam sebuah pelayanan jemaat, ingat bahwa dia hanyalah alat, dia hanyalah instrumen. Orang-orang yang dia pimpin, dia memimpin orang-orang itu kepada Tuhan, bukan kepada dirinya. Ya, dia hanyalah alat. Dia mengajak, dia melayani orang-orang, mengajak orang-orang untuk mereka bertumbuh ke arah Tuhan Yesus. Memahami wewenang yang diberikan kepada seorang gembala dalam lingkungan gereja adalah persoalan yang kompleks dan memiliki banyak aspek yang mempunyai implikasi signifikan terhadap jemaat. Struktur kepemimpinan dan kesejahteraan rohani persekutuan secara keseluruhan. Dalam mengeksplorasi kedalaman otoritas seorang gembala atau sebuah gereja, penting untuk menyelidiki latar belakang dari peran tersebut, tanggung jawab moral yang mereka emban terhadap jemaatnya, dan batasan-batasan yang menentukan sejauh mana pengaruh mereka. Penyalahgunaan otoritas oleh gembala dapat menyebabkan kerusakan dalam kehidupan kerohanian jemaat. Gembala yang memahami lingkup pelayanan mereka, gembala yang memahami lingkup pelayanan mereka cenderung lebih berhati-hati dalam tindakan mereka dan lebih mungkin menjaga integritas dan kepercayaan jemaat terlebih Tuhan. Nah, kita lihat pengertian gembala dan otoritas di dalam gereja atau dalam pelayanan yang dipercayakan. Kita mulai dengan asal-usul dan pengertian kata gembala. Dalam perjanjian baru, kata Yunani yang sering diterjemahkan sebagai gembala itu adalah poimen atau poimenas. Itu ada di dalam Efesus pasal 4 ayat 11. Nah, kata poimen itu adalah kata benda artikular. Artinya kata ini memiliki kata sandang. Sedangkan kalau kita lihat kata selanjutnya, itu ada pengajar-pengajar atau disebut dalam kata Yunani didaskolos, itu tidak memiliki kata sandang tous. Nah, mungkin baiknya mari kita lihat teks Alkitab ini. Efesus pasal 4 ayat 11. Ya, saya pikir ini sangat penting atau sangat baik kalau kita memahami karena seringkali orang mengalami kebingungan di sini mengartikan kata ini. Coba kita lihat Efesus 4 ayat 11, bunyinya begini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi kita lihat di dalam teks ini bahwa ketika Tuhan Yesus dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga, dia membawa para tawanan-tawanan. Ini adalah orang percaya, dia membebaskan kita orang percaya dari hukuman lautan api. Dia membawa kita kepada Tuhan, tetapi pada saat yang sama jemaat masih tetap hidup di dalam dunia ini. Oleh karena itu, dia mengaruniakan di tengah-tengah jemaat itu adalah pemimpin-pemimpin. Siapa mereka? Disebutkan di sini adalah rasul-rasul. Ini sudah tidak ada rasul ya. Nabi-nabi, tidak ada lagi nabi-nabi kita hari ini. Pemberita-pemberita Injil, evangelis, ini masih ada. Maupun gembala-gembala, ini masih ada. Poimenas. Nah, di sini ada kemudian kata dan pengajar-pengajar atau didaskolos. Nah, saya mau katakan di sini bahwa dalam teks asli kata didaskolos ini kata yang tidak memiliki kata sandang tous. Kalau lihat di dalam teks asli, artinya apa? Artinya kata benda ini tidak berdiri sendiri. Dia bergantung pada kata benda sebelumnya. Nah, kata benda sebelumnya yang mana?
kata benda sebelumnya itu adalah poimenas atau poimen. Ya, kata poimen. Ini kata benda artikular, memiliki kata sandang. Kata didaskolos tidak memiliki kata sandang. Kata sandangnya tous maksud saya. Nah, karena dia tidak memiliki kata sandang, maka dia sebenarnya adalah merupakan eh, sambungan dari kata benda sebelumnya yang memiliki kata sandang, yaitu poimen. Artinya apa? Artinya bahwa pengajar-pengajar ini bukanlah jabatan yang berbeda dari gembala, tetapi pengajar-pengajar ini menerangkan ini adalah pekerjaan dari gembala. Nah, jadi kita lihat di sini ada 4 jabatan di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 ini, yaitu nabi-nabi, rasul-rasul, nabi-nabi, evangelis, dan gembala. Nah, gembala tugasnya adalah mengajar. Itu yang ditekankan di dalam bagian ini. Nah, jadi kita tidak bisa bilang bahwa oh gembala itu gembala, kemudian ada pengajar, pengajar itu pengajar. Enggak. Ini konteks di dalam Efesus ini bicara kepada sebuah sidang jemaat, sebuah jemaat yang ada di Efesus. Sehingga sekali lagi saya mau katakan dari pengertian ini tahulah kita bahwa gembala-gembala itu menjalankan fungsi sebagai pengajar. Mereka bertanggung jawab terhadap ajaran. Nah, karena itu tadi saya sudah bilang, gembala-gembala itu mereka tidak hanya menjaga kekudusan hidup mereka, tetapi mereka juga menjaga jemaat yang dilayani dari ajaran-ajaran sesat yang ada di sekitar kehidupan pada waktu pelayanan itu. Nah, jadi sekali lagi ada 4 jabatan di sini, ya. Jadi gembala itu adalah bertanggung jawab terhadap pembelajaran. Oke, kita lanjut. Komposisi ini menunjukkan bahwa 2 kata benda yang masing-masing berupa jabatan itu mengacu pada orang yang sama. Itu maksud saya. Jadi pengajar itu sebenarnya menunjuk kepada pekerjaan daripada para gembala. 2 kata benda ini tidak terpisah secara individual. Dengan demikian, gembala atau poimenas bertugas sebagai pengajar. Nah, selain jabatan gembala, ada 2 jabatan yang merujuk pada orang yang sama. Nah, ini menarik ya, karena tidak semua orang bisa atau telah melihat ada jabatan-jabatan yang disebutkan di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu sebenarnya merujuk kepada orang atau jabatan yang sama. Apa itu? Penilih, yaitu episkopos, itu dapat dilihat di dalam Filipi 1 ayat 1, kemudian 1 Timotius 3 ayat 2, yang berarti pengawas. Jadi episkopos atau pengawas. Kemudian kedua adalah penatua atau presbuteros, yang berarti seorang yang dituakan, yang berpikir matang atau sesepuh. Itu kata Andar Ismail. Nah, itu ada di dalam Kisah Rasul 20 ayat 17, 1 Timotius 5 ayat 17, ya, ayat 19, dan juga Titus 1 ayat 5. Presbuteros. Jadi, selain jabatan gembala, ada 2 jabatan yang sama. Ada 2 jabatan yang merujuk pada orang yang sama. Sehingga saya mau katakan di sini bahwa gembala, episkopos atau penilih, atau penatua atau presbuteros itu sebenarnya menunjuk kepada orang yang sama, jabatan yang sama. Jadi apa namanya? Kalau kita katakan gembala di dalam sebuah pelayanan, siapa itu gembala? Mereka itu penatua. Siapa itu penatua? Mereka itu gembala. Siapa itu pengawas atau penilik? Mereka itu gembala dan presbuteros. Jadi 3 kata atau 3 jabatan ini merujuk kepada orang yang sama. 3 istilah dalam jabatan ini. Oke, jadi kita telah melihat ya, clear ya, bahwa siapa gembala, siapa penilik jemaat, siapa presbuteros, ya, episkopos, itu sebenarnya merujuk kepada jabatan atau orang yang sama.
Kemudian, sebelum masuk pada materi selanjutnya, saya ingin bilang bahwa kalau kita melihat di dalam Alkitab, kata poimenas, kata episkopos, atau kata presbuteros, itu adalah kata jamak, atau lebih dari satu kata benda jamak, maskulin lagi. Sehingga kalau kita bicara gembala, itu jamak. Kalau kita bicara penatua, itu jamak. Kita bicara episkopos, itu jamak. Artinya apa? Artinya kepemimpinan di dalam sebuah pelayanan itu jauh dari apa yang disebut dengan one man show. Ini kepemimpinan kolegial, kolektif kolegial, kepemimpinan bersama. Karena itu di gereja-gereja dikenal dengan istilah majelis. Ya, jadi majelis jemaat. Jadi ini kepemimpinan yang kolektif dan Alkitab mengajarkan memang seperti itu. Jadi bukan one man show, bukan satu orang berpusat kepada satu orang, tidak. Ya. Tapi ini adalah pekerjaan bersama, kolektif kolegial. Dan tentu dari jenis kata yang kita lihat di sini, baik poimenas, episkopos, dan presbuteros, ini dalam bentuk maskulin, sehingga tahulah kita bahwa jabatan-jabatan ini diemban oleh kaum laki-laki. Dan memang persyaratannya begitu. Di antaranya misalnya suami dari satu istri, bukan istri dari satu suami. Nah, sehingga tahulah kita bahwa ini jabatan yang dipegang oleh laki-laki. Kemudian, definisi otoritas dalam konteks teologis dan gerejawi. Otoritas gerejawi mengacu pada kewenangan atau hak yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dalam struktur gereja untuk membuat keputusan, memberikan perintah dan memastikan ketaatan. Dalam konteks teologis, otoritas seringkali dipandang sebagai sesuatu yang berasal dari Tuhan dan diberikan kepada pemimpin gereja untuk memimpin, mengajar, dan mengawasi jemaat. Sehingga keteraturan dan ketertiban dalam jemaat dapat terjaga. Saya mengutip ini dari tulisannya John MacArthur. Kemudian perbedaan antara otoritas kerohanian dan administratif. Nah, otoritas kerohanian. Dalam otoritas kerohanian, para pemimpin gereja bertindak sebagai penjaga kebenaran teologis. Mereka memastikan bahwa interpretasi dan pengajaran Alkitab tidak menyimpang dari doktrin Alkitabiah. Selain itu, pemimpin rohani berperan penting dalam membimbing jemaat dalam pertumbuhan rohani mereka, membantu mereka memahami dan menerapkan doktrin Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Itu dapat dilihat di dalam Titus pasal 1 ayat 9, kemudian 2 Timotius 2 ayat 15, 1 Timotius 4 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Jadi sekali lagi, dalam hal otoritas kerohanian, para pemimpin gereja atau pemimpin jemaat, mereka bertindak sebagai penjaga kebenaran teologis. Ya, mereka memastikan bahwa ajaran-ajaran kepada jemaat-jemaat itu adalah ajaran yang alkitabiah dan memberikan pertumbuhan jemaat ke arah Kristus. Nah, sehingga saya mau katakan bahwa ketika Efesus 4 Paulus mengatakan bahwa ia mengaruniakan nabi-nabi, rasul-rasul, pemberita-pemberita Injil dan gembala-gembala, ini sebenarnya adalah pemberian terbaik Tuhan kepada jemaat. Ya, ini adalah pemberian terbaik Tuhan kepada jemaat. Menyadari bahwa para hamba Tuhan, para majelis, para presbiter, itu adalah pemberian atau karunia terbaik dari Tuhan kepada jemaat, maka tentu kita mengupayakan memberikan yang terbaik dalam pelayanan gerejawi. Nah, kita ini adalah persembahan dari Tuhan kepada jemaat. Nah, sebenarnya di dalam perjanjian lama, kalau
Bapak Ibu Saudara mempelajari dalam Perjanjian Lama, ada yang disebut dengan persembahan unjukan. Itu Tuhan minta kepada Musa untuk mempersembahkan orang Lewi, dipersembahkan bagi Tuhan, ya, sebagai persembahan unjukan. Tetapi pada saat yang sama Tuhan menaruh orang-orang ini untuk melayani umat Allah. Jadi mereka itu adalah pemberian Allah juga kepada umat. Pada hari ini sebenarnya dalam konteks itu kita menjadi pemimpin atau orang-orang atau pelayan-pelayan Tuhan menjadi pemimpin di dalam gereja atau di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Jadi ingat sekali lagi, kita para hamba Tuhan, presbiter atau pekerja gereja adalah persembahan terbaik dari Tuhan buat jemaat. Kemudian masih pada otoritas kerohanian. Otoritas kerohanian ini didasarkan pada Alkitab sebagai sumber utama kebenaran dan pedoman hidup bagi jemaat. Dalam melaksanakan tugasnya, mereka menggunakan prinsip-prinsip Alkitab untuk mengarahkan dan menguatkan iman jemaat, memberikan nasihat dan menegur ketika diperlukan. Tanggung jawab ini menjadikan pemimpin gereja sebagai figur otoritatif yang berperan penting dalam memelihara dan menumbuhkan kehidupan rohani dalam berjemaat. Memastikan bahwa semua tindakan dan pengajaran selaras dengan Alkitab. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Ya, kita adalah pemberian dari Tuhan kepada jemaat untuk membuat jemaat bertumbuh ke arah Kristus. Nah, dengan demikian otoritas kerohanian adalah berhubungan dengan pengajaran, doktrin, dan bimbingan rohani. Pemimpin gereja seperti gembala dan penatua, ya, atau episkopos, bertanggung jawab untuk menjaga kemurnian doktrin dan membantu jemaat dalam pertumbuhan rohani, dan otoritas harus didasarkan pada Alkitab. Ya. Jadi seorang gembala atau gembala-gembala atau presbiteros, mereka memiliki otoritas, tetapi otoritas yang dimiliki itu didasarkan pada Alkitab. Pada beberapa minggu yang lalu saya sudah bilang bahwa kepemimpinan di dalam sebuah pelayanan gerejawi itu adalah kepemimpinan pelayanan, kepemimpinan yang menghamba. Pola kepemimpinan servant leader yang saya katakan pada beberapa minggu lalu. Kita pemimpin yang melayani, pemimpin yang pelayan, ya, adalah pelayan, budak atau dolos. Kemudian kita lihat otoritas dalam administrasi. Di sisi lain, otoritas administratif dalam gereja berhubungan dengan hal praktis pengelolaan organisasi gereja. Ini mencakup tugas-tugas seperti mengelola urusan keuangan yang melibatkan pengelolaan anggaran, pengumpulan dana, dan pembiayaan untuk berbagai keperluan gereja. Pemimpin yang memiliki otoritas administratif juga bertanggung jawab untuk mengatur acara-acara gereja, termasuk ibadah mingguan, rapat-rapat, dan kegiatan persekutuan lainnya. Pengelolaan fasilitas gereja juga merupakan bagian penting dari otoritas administratif yang melibatkan pemeliharaan gedung, peralatan, dan properti lain yang dimiliki oleh gereja. Jadi pemimpin gereja punya otoritas administratif, dia berkewajiban membuat jadwal, mengatur agenda-agenda pelayanan, program-program pelayanan, tetapi juga mengelola keuangan yang ada dan menjaga seluruh fasilitas yang dimiliki gereja. Mereka punya tanggung jawab dalam hal administrasi. Wewenang administrasi ini lebih fokus pada operasional sehari-hari gereja dan sering melibatkan struktur kepemimpinan yang lebih hierarkis. Dalam banyak denominasi ada sistem organisasi yang jelas di mana wewenang administrasi didistribusikan di antara berbagai jabatan seperti majelis jemaat, diaken, komisi-komisi, ya, dan tim pengelolaan fasilitas. Struktur hierarkis ini memastikan bahwa setiap aspek operasional gereja diatur dengan baik dan efisien.
Ya. Pemimpin gereja dengan otoritas administratif harus memiliki keterampilan manajemen dan organisasi yang baik untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan sumber daya gereja digunakan secara optimal demi mendukung misi dan pelayanan gereja. Mereka bekerja di belakang layar untuk menjaga kelancaran fungsi gereja, memungkinkan pemimpin rohani fokus pada tugas-tugas kerohanian mereka. Jadi sebenarnya kalau di dalam kepemimpinan gerejawi, kita melihat ada pembagian tugas. Ada orang-orang yang ditugaskan untuk bekerja dan bertanggung jawab dalam kerohanian, tetapi ada orang-orang yang ditugaskan bertanggung jawab terhadap administratif. Ya, administratif seperti yang saya telah jelaskan tadi. Nah, dengan begini, orang-orang yang bekerja untuk menjaga kerohanian jemaat, mereka boleh fokus. Pernah ada persoalan itu di dalam jemaat mula-mula, kalau kita lihat di dalam Rasul pasal 6, para rasul mereka sibuk dengan pelayanan-pelayanan mimbar, akhirnya mereka menyadari bahwa ada pelayanan-pelayanan yang sifatnya diakonia itu mulai terabaikan. Nah, karena itu, menyadari itu, para rasul kemudian menyuruh jemaat untuk menunjuk 7 orang untuk dipilih sebagai diaken untuk melakukan pelayanan-pelayanan khususnya berhubungan dengan pelayanan diakonia. Nah, jadi kita lihat bahwa pembagian otoritas ini penting dalam sebuah gereja supaya bisa fokus dan pekerjaan lebih efektif. Hal serupa disampaikan oleh Jeffrey Jones bahwa otoritas administratif berkaitan dengan aspek praktis mengelola gereja seperti menangani keuangan, mengatur acara, dan mengelola fasilitas. Wewenang ini lebih tentang operasional sehari-hari dan sering melibatkan struktur kepemimpinan yang lebih hierarkis. Artinya maksudnya itu ada jenjang. Siapa bikin apa dan bertanggung jawab ke siapa. Kemudian ketiga, otoritas yang dimiliki gembala atas sebuah gereja. Nah, di banyak gereja, peran para gembala dan penatua memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal fungsi dan otoritas. Gembala sering dipandang sebagai pemimpin rohani utama, sementara penatua memainkan peran penting dalam administratif dan dukungan rohani. Nah, berikut adalah beberapa pendapat peran gembala. Nah, Barclay, dia mengatakan bahwa gembala bertanggung jawab atas pengajaran doktrin gereja dan pengkhotbahan selama ibadah minggu. Mereka dianggap memiliki otoritas dan dalam menafsirkan Alkitab dan menyampaikan pesan-pesan rohani kepada jemaat. Kemudian White, dia berkata, gembala seringkali menjadi figur utama dalam bimbingan rohani, konseling, dan pengambilan keputusan teologis. Mereka dianggap sebagai gembala yang memimpin domba-dombanya sesuai dengan metafora yang sering digunakan dalam Alkitab. Ya, gembala yang memimpin domba-domba. Nah, Hughes, dia mengatakan selain fungsi rohani, gembala juga memegang peran administratif dan pengawasan atas staf gereja. Mereka sering terlibat dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan penting dalam operasi gereja. Sementara Roberts, dia mengatakan, meskipun tidak memiliki otoritas yang sama dengan gembala dalam pengajaran dan sakramen, penatua tetap memiliki peran penting dalam bimbingan rohani dan pastoral. Mereka seringkali memimpin kelompok kecil, memberikan konseling, dan mendukung anggota jemaat dalam pertumbuhan rohani mereka. Johnson, dia berkata gembala pada umumnya memiliki otoritas tertinggi dalam kepemimpinan rohani dan administratif. Meskipun penatua memainkan peran penting dalam mendukung dan menjalankan keputusan-keputusan tersebut, gembala seringkali menjadi pemimpin dalam perencanaan strategis, dan pengambilan keputusan teologis. Sedangkan penatua lebih fokus pada implementasi dan pengelolaan operasional sehari-hari gereja. Jadi Johnson bilang,
yang memiliki otoritas tertinggi itu adalah gembala, ya. Kemudian para penatua itu adalah eksekutor. Jadi yang mengatur di atas, penatua-penatua itu menjalankan apa yang ditetapkan, diputuskan oleh gembala. Ini menurut Johnson. Nah, di gereja lainnya, ya tadi itu saya bilang di sebagian gereja seperti tadi. Tapi di bagian yang lain, di antaranya di gereja saya, gereja Alkitab Anugerah. Boleh ya kasih contoh gereja saya? Karena semua yang ada di sini kan juga uh, punya hubungan kedekatan dan tahu tentang gereja Alkitab Anugerah. Ya. Jika di banyak gereja memahami bahwa jabatan gembala berbeda dengan penatua dan memandang ya gembala lebih tinggi otoritas dan perannya dari penatua, di gereja lain, artinya bukan cuma GA ya, ada lagi gereja-gereja lain, termasuk di GA. Tidak demikian. Jadi di gereja lain seperti tadi saya sudah bilang, memisahkan antara seorang gembala dan penatua perannya ya dan otoritasnya, tetapi di GA dan beberapa gereja tidak demikian. Pemahaman seperti itu tidak diterima. Di GA atau gereja lain sebelum seperti apa namanya? Selain gereja yang tadi saya bilang di awal, di GA menggunakan istilah pendeta. Ya, kalau kita di GA pakai pendeta ya, kita tidak menggunakan istilah gembala, kita menggunakan istilah pendeta. Nah, sebenarnya itu yang ada di KBBI ini, tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, itu sebenarnya adalah gembala ya, poimenas tadi. Nah, pendeta di GA untuk membedakan dari sebutan jabatan penatua atau penilik, tetapi bukan dalam peringkat atau ranking, melainkan dalam tugas khusus. Nah, jadi di gereja lain termasuk di gereja saya di GA, penyebutan istilah pendeta itu memang itu dilakukan, disebutkan demikian untuk membedakan jabatan dia atau siapa dia dari para penatua atau penilik. Tapi dalam pemisahan ini bukan dalam hierarkis atau ranking, bukan dalam struktur. Seperti tadi saya sudah bilang di gereja lain, pendeta atau gembala itu dia memiliki kedudukan yang paling tinggi, sementara penatua itu di bawah. Bahkan Johnson tadi bilang gembala itu adalah pemegang otoritas tertinggi, dia mengatur segala sesuatu, dan penatua sebagai eksekutor melaksanakan sesuatu yang diputuskan oleh gembala. Nah, tidak demikian di beberapa gereja, termasuk di gereja Alkitab Anugerah, bahwa ada tugas yang berbeda antara pendeta atau gembala, ya kalau di gereja lain menyebut gembala, di GA bukan gembala tapi pendeta. Dia disebut dengan jabatan pendeta atau gembala, berbeda dengan penatua. Pembedaan ini bukan dalam hal peringkat, tetapi dalam tugas-tugas khusus. Nanti saya akan menyampaikan apa perbedaannya di gereja Alkitab Anugerah, dan saya percaya di gereja-gereja lain juga ada yang begitu. Mengingat jabatan gembala, penilik, dan penatua merupakan jabatan yang sama, ya, memiliki jabatan yang sama atau kedudukan tidak ada perbedaan, ya, karena siapa itu gembala, siapa itu penatua, siapa itu apa namanya pengawas atau episkopos, itu sama sebenarnya, menunjuk pada orang dan jabatan yang sama. Maka kerjasama antara gembala atau di gereja saya bilang pendeta dan penatua adalah hal yang penting. Kolaborasi di antara mereka menunjukkan mereka bekerja secara kolektif, ya, dan akan menghindarkan mereka dari kerja secara individual. Istilah-istilah poimenas, presbyteros, episkopos dalam bahasa asli dalam bentuk kata benda jamak dengan maksud untuk menunjukkan bahwa Alkitab mengajarkan kejamakan presbiter, plurality of elders. Tidak ada one man show dalam pelayanan gerejawi. Tidak ada monopoli satu orang di sana. Karena kepemimpinan yang diajarkan di dalam Alkitab itu adalah kepemimpinan bersama. Kolektif, kolegial kalau kita pakai
istilah hari-hari ini di dalam kepemimpinan. Dalam persekutuan gereja yang tidak percaya pada pemisahan yang disebutkan di atas, para penatua bekerja sama. Maksudnya seperti Johnson, pandangan Johnson tadi ya. Para penatua bekerja sama dengan pendeta atau gembala. Ini kalau di GA pendeta atau gembala di gereja lain. Semuanya dalam posisi presbiter atau presbiteros. Hanya berbeda daripada pendeta dan penatua itu dalam dua aspek. Ini kalau di GA. Pertama aspek pengangkatan dan kedua aspek status kepelayanan. Jadi saya hanya memberi contoh di gereja saya. Ya. Jadi ada perbedaan, tapi cuma dalam dua aspek. Aspek pengangkatan dan aspek status kepelayanan. Nah, menyangkut aspek pengangkatan, pendeta di gereja saya diangkat melalui penabisan berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Majelis Sinode. Pemimpin kami yang tertinggi itu Majelis Sinode. Nah, proses penabisan dilakukan oleh seorang pendeta tertabis. Ya, karena ini penabisan, maka harus dipimpin seorang yang tertabis. Dalam posisi selaku ketua MS atau salah satu personalianya, atau dapat juga gembala atau pendeta tertabis lainnya yang diberikan mandat oleh MS. Sedangkan penatua diangkat dengan SK Majelis Sinode, tidak melalui penabisan, hanya pelantikan para personel MJ secara bersama-sama. Jadi ini dalam proses pengangkatan, dalam aspek pengangkatan. Pendeta dilakukan dengan SK Sinode dengan cara penabisan, sementara majelis jemaat sama dengan SK Sinode, tetapi dengan cara pelantikan. Pendeta harus ditabiskan oleh pendeta tertabis atau gembala tertabis, sementara majelis jemaat itu dapat dilakukan oleh majelis wilayah. Atau salah seorang presbiter yang tidak duduk dalam posisi sebagai personel MJ yang baru atau yang terpilih. Nah, menyangkut aspek status kepelayanan, tadi adalah aspek pengangkatan. Di gereja saya, pendeta adalah seorang pekerja full time, atau kalau di gereja lain itu menyebut gembala, gembala adalah full time, yang diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pekerja gereja dan menjalankan semua tugas penggembalaan tanpa kecuali. Sedangkan penatua adalah pelayan part-time yang diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang presbiter atau penatua dan menjalankan tugas-tugas penggembalaan kecuali yang bersangkut paut dengan hukum seperti peneguhan nikah. Jadi di GA atau di gereja saya, peneguhan nikah itu harus dilakukan oleh gembala, oleh pendeta, bukan oleh penatua. Mengapa demikian? Karena ini juga ada hubungan dengan komunikasi dengan negara. Jadi negara lebih mengenal pendeta. Kan ada surat nikah yang ditandatangani oleh pendeta atau penentu nikah. Nah itu pendeta yang melakukan itu. Kemudian kita masuk pada kualifikasi gembala atau pendeta di gereja saya. Gembala adalah seorang presbiter, yakni seorang yang dituakan dalam hal kematangan dan keteladanan. Kualifikasi dijabarkan dalam Alkitab. Jadi gembala itu kan saya sudah bilang tadi, itu menunjuk kepada orang dan jabatan yang sama dengan presbiter, dengan episkopos. Nah, berhubungan dengan presbiter ini adalah orang yang dituakan, ya, orang yang memiliki kematangan. Nah, kualifikasinya apa? 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Nah, ini penting sekali. Jadi orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat, dia menginginkan pekerjaannya. Bukan menginginkan jabatannya. Mau jabatannya tapi tidak mau bekerja. Ini yang persoalan. Alkitab bilang menginginkan pekerjaan yang indah. Jadi pekerjaan yang indah. Jabatannya nggak indah, jabatannya juga indah pasti. Tapi pekerjaan yang diutamakan, yang diinginkan.
Dia mau bekerja. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Kalau seorang tidak tahu mengepelai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken, haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Ini sudah masuk ke diaken. Melainkan seorang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri haruslah, ini sudah jabatan diaken ya. Tapi tidak apa-apa, diaken juga kan adalah pemimpin ya. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan berfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kehidupan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Kemudian dalam Titus 1 ayat 4 sampai 9. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, juru selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak tercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat diturus karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Dan sebagai kesimpulan, saya ingin katakan bahwa peran gembala berdasarkan Alkitab. Gembala memiliki otoritas untuk mengajar firman Tuhan dan menjaga kekudusan moral serta kerohanian jemaat. Mereka bertanggung jawab atas pengajaran yang benar dan menjaga jemaat dari ajaran sesat. Otoritas kerohanian dan administratif. Otoritas kerohanian, gembala bertindak sebagai penjaga kebenaran teologis, memastikan bahwa pengajaran Alkitab tidak menyimpang dari doktrin yang benar, serta membimbing jemaat dalam pertumbuhan rohani mereka. Dalam hal otoritas administratif, gembala juga memiliki tanggung jawab dalam hal praktis pengelolaan organisasi gereja, seperti urusan pengaturan acara, pemeliharaan fasilitas gereja. Otoritas ini sering melibatkan struktur kepemimpinan yang hierarkis. Pentingnya memahami batasan otoritas, gembala yang memahami lingkup pelayanan mereka akan lebih berhati-hati dalam tindakan mereka dan lebih mungkin menjaga integritas serta kepercayaan jemaat. Penyalahgunaan otoritas dapat menyebabkan kerusakan dalam kehidupan kerohanian jemaat. Secara keseluruhan, otoritas gembala dalam gereja meliputi aspek teologis dan administratif yang harus dijalankan dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab dan batasan yang ada untuk menjaga kesejahteraan rohani jemaat dan kelancaran operasional gereja. Ini adalah referensi dari tulisan saya ini. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.
saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta Riki Tombelaka MTH. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita masih punya waktu nanti sampai jam 9 waktu Indonesia Tengah untuk kita bisa ada diskusi, tanya jawab dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Riki Tombelaka MTH tadi. Untuk itu, pada kesempatan ini kami memberikan kepada saudara-saudara mungkin menyampaikan pertanyaan atau pandangan dalam konteks materi tadi. Kami persilakan. Jadi waktu kita sampai jam 9 ya, 9 waktu Indonesia Tengah. Kita pakai waktu ini untuk kita berdiskusi. Persilakan. Halo, Ya, halo, silakan. aku mau Ya, ngapain dulu ya teman-teman, Bung Yoram ya. bapak-bapak, ibu-ibu. Kebetulan saya juga dari Kristen yang melayani. Apa ya yang kita bahas ini kan tentang soal gereja. Benar ya yang saya pakai untuk ke gereja itu buat bantu benar ya. Tadi saya pernah kerja. Ada seseorang Fafenda yang nyanyi lagu Tangan Tuhan sedang merendah. Nah, tangan Tuhannya bagus sekali. Saya pernah nyanyi lagu itu. Itu sebelum saya gereja. Untuk saya gak mau kemana-mana. Ini mau cari tas ya. Sebenarnya tas tuh nggak tahu ada di mana. Nggak ingat sebenarnya. Oke, ini bahas ke gereja. Ya, soalnya mau ini ke gereja. Tiap hari Sabat atau di hari Minggu kita harus ke gereja. Sama ya kayak kalau pribadi bagus. Gereja kan sama aja dengan gereja sifatnya palang merah. Dulu saya pernah belajar di gereja palang merah, tapi sekarang belajar di gereja. Nah, sebenarnya ya waktu itu ke gereja Advent itu ada memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari Sabat. Pada saat itu pun saya iseng-iseng mau join di mana nih buat ada ya istilahnya yang namanya gereja online atau mungkin gereja apa gereja ya apa gitu ya teman-teman. Tapi kalau saya pribadi ya saya pernah ke gereja memang ya benar ya. Soalnya saya belum pernah ke gereja, saya belum pernah ke gereja apapun. Kita harus banget untuk pergi ke gereja. Nah, kalau saya pribadi ya, kita ke gereja itu kita ke gereja harus memuliakan nama Tuhan ya. Karena kalau kita pergi ke gereja di hari Sabat itu pernah membantu orang, pernah membantu sesama gitu. Asal jangan ya kayak bla 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 gereja gini ke gereja itu. Ya kita pergi ke gereja harus memerlukan iman. Nah, kalau saya ke gereja itu harus memerlukan yang terbaik. Saya baca, kalau saya pribadi ini bagus. Pernah ada orang ini ya, kita harus kerja untuk Bung Yoram, pertanyaannya bisa gereja ya harus berjalan kaki dari sesat. Ya, Bung Yoram. Namun dalam harus melakukan dengan jujur dan setia. Bung Yoram. Boleh saya mohon maaf teman-teman, memang ya aku lagi keterlambatan buat share, tapi ada seseorang yang bilang begini, anak Advent kok gak ada ya yang melakukan itu dalam si gereja bersatu, karena saya pernah join di setiap ibadat, setiap apa gitu. Boleh saya bertanya sedikit, gimana sih caranya agar kita melakukan yang terbaik di dalam pelayanan di gereja kita masing-masing, gereja apa-apa gitu. Gitu aja sih sebenarnya, minta maaf banget. Gitu aja pertanyaan dari aku. Terima kasih Bung Yoram ya. Silakan Pak Pendeta Riki. Memang saya di sini agak-agak terputus-putus tadi, jadi saya
kurang terlalu mengikuti, jadi mungkin Pak Pendeta bisa langsung saja memberikan tanggapan untuk apa yang disampaikan oleh saudara kita Bung Yoram. Silakan Pak Pendeta. Iya, begini, meskipun tidak terputus-putus seperti Pak Wilmar, tapi saya juga kurang menangkap apa yang mau disampaikan oleh Pak Yoram tadi. Nah, kalau ada teman-teman yang bisa. Pak Pendeta, yang terakhir itu bagaimana melakukan pelayanan yang terbaik di gereja. Oh, ya. Oke. Bagaimana melakukan pelayanan yang terbaik bagi gereja. Nah, tentu dalam konteks ini maksudnya adalah seorang pemimpin, karena tema kita adalah pemimpin di dalam gereja, kan. Pertama, saya mau katakan, ulang lagi saya katakan bahwa di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12, kita ini adalah pemberian dari Tuhan sebagai pemberian yang terbaik bagi jemaat. Kita yang adalah penginjil, kita yang adalah poimenas, yang pengajar-pengajar itu adalah pemberian yang terbaik bagi jemaat. Untuk apa? Ayat 12 dalam Efesus 4 dikatakan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, menyadari hal ini, tentu ini akan memotivasi kita untuk memberikan yang terbaik. Karena kalau kita adalah pemberian yang terbaik dari Tuhan buat gereja, buat jemaat, maka kita harus buktikan ini di dalam pelayanan kita. Nah, karena itu tadi saya sudah katakan di dalam penjelasan saya tadi, pentingnya kita memahami batasan-batasan otoritas kita sebagai pemimpin di dalam sebuah pelayanan. Karena dengan demikian kita akan mampu untuk fokus kepada apa yang harus kita lakukan buat jemaat. Gembala yang memahami lingkup pelayanan mereka, dengan demikian akan berhati-hati dalam tindakan mereka dan lebih mungkin menjaga integritas serta kepercayaan jemaat. Hati-hati dengan penyalahgunaan otoritas dapat menyebabkan kerusakan dan kehidupan rohani dalam kehidupan rohani jemaat. Nah, sehingga kalau pertanyaannya apa yang harus dilakukan sebagai pemberian yang terbaik, maka teks Alkitab yang ada di dalam 1 Timotius 3 dan Titus pasal 1, lakukanlah semua itu untuk jemaat, ya, untuk pertumbuhan jemaat. Nah, tapi tentunya semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya pikir di dalam teks itu jelas sekali apa yang harus kita lakukan. Mungkin demikian Pak Yoram, ya. Si Pak Pendeta, tapi ini sana bagus juga ya buat anak muda yang sana banyak ke gereja. Dulu waktu itu saya pernah ke gereja itu di hari Sabat, ya memang sengaja ya sebenarnya mau lakuin itu buat online. Sunday service-nya kayak gimana. Macam Mira Sunday Bible Study-nya IUC sekarang. Gue Ministry. Kita selalu ingat pada Tuhan karena kenapa? Jika kita menghidupkan hidup kita sebagai sosok para pahlawan Allah di dalam pelayanan, maka kita akan menjadi jujur, suka bekerja keras, dan menunjukkan kasih pada setiap orang. Sebenarnya walaupun aku bukan amin di Community, tapi Kamila dan saya berjuang di Grace Ministry boleh, di AEUC host juga boleh. Tuhan memberkati kita. Yang penting, dulu saya pernah jadi WL yang terakhir itu kalau nggak salah Martin yang 2 jam nggak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi, saya juga pernah ya jadi WL di salah satu tempat, ya memang kita harus belajar di situ. Tapi aku boleh bertanya lagi, apa artinya peristiwa dalam perkemahan terakhir Israel? Aku takutnya gitu. Boleh, Pak Pendeta boleh bertanya sedikit saja. Apa artinya peristiwa dalam perkemahan terakhir Israel? Terima kasih, Kak. Bisa diulang, Bung Yoram? Agak Oh pelan iya. caranya. Apa artinya peristiwa dalam perkemahan terakhir Israel?
yang kayak mau ke gereja gitu kayak gimana. Aku takutnya ada apa artinya peristiwa dalam pakai matahari Israel. Maaf mana dari tadi. Oke, Pak Pendeta bisa tangkap Belum, saya belum bisa tangkap. peristiwa apa materai? Iya, Bung Yoram. Iya, peristiwa dalam pakai matahari Israel. Atau enggak peristiwa dalam pakai matahari di gereja deh. Apa Oh, artinya gitu. oke. Aduh. Dari Oke. Silakan Pak Pendeta. Iya, Pak Ben, saya masih bingung. Maksudnya materai apa? Ya, Materai Roh Kudus. Roh Kudus. Ya, apa-apa, yang nggak apa-apa. dimaksud Yang tadi. penting sudah tahu ya yang namanya perkemahan. Jadi Oh, perkemahan mulai kan sama aja dengan kita melakukan mau berdoa menolong kepada Allah, menolong anaknya agar tidak memuji, agar tidak boleh saling menjelek-jelekan satu sama lain kalau kita mau kerja. Dan kedua nanti terima kasih Kak. Apa Pastor? Maksud saya Pak Pendeta. Terima kasih Tuhan memberkati. iya. Oke, Haleluya Pastor. Sorry. Yang penting ya sudah Bung Yoram. Oke, baik. Terima kasih ya Bung Yoram untuk pertanyaannya. Ya, ya. Iya, jadi nanti ke depan kalau ada yang masih mau bertanya, dipersilakan lebih mengerucut ke materi yang disampaikan yang berhubungan dengan pemimpin dalam jemaat. Yang saya coba tangkap tadi adalah bagaimana seorang gembala adalah hanya alat yang Tuhan boleh pakai untuk menjadi teladan dalam pelayanan jemaat. Jadi kalau ada pertanyaan sebentar, saya berharap untuk lebih mengerucut ke materi yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi ya. Nah, ada dua pertanyaan yang saya coba nanti lihat di ruang chat ini. Mungkin Pak Pendeta nanti bisa coba untuk memberikan tanggapan, jawaban atas pertanyaan ini. Sebentar saya lihat dulu. Ada dua pertanyaan Pak Pendeta. Pertama, dari Vidiola Bojong ya, di Ambon ini ya. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah pentingnya memiliki otoritas yang didasari oleh kuasa dan kasih Allah bagi seorang gembala dalam memimpin gereja? Ini pertanyaan yang pertama Pak Pendeta. Yang kedua, apakah pekerjaan yang dilakukan seorang gembala itu penting? Silakan Pak Pendeta. Oke, baik. Terima kasih. Apakah pentingnya memiliki otoritas yang didasari oleh kuasa dan kasih Allah bagi seorang gembala dalam memimpin gereja? Ya, penting sekali, ya, sangat-sangat penting. Saya telah mengatakan berulang-ulang, kita adalah pemberian Tuhan, pemberian Allah kepada jemaat. Nah, kalau kita adalah orang yang sebagai pemberian dari Allah kepada kehidupan di dalam pelayanan jemaat, maka kita adalah orang yang penting. Allah tidak akan memberikan kepada jemaat sesuatu yang tidak penting. Nah, menyadari kita adalah orang yang penting bagi jemaat, maka keteladanan kita itu penting sekali untuk kita jaga, ya, kita lakukan dalam kepemimpinan. Saya sudah bilang tadi, ada dua hal, ada dua otoritas, otoritas kerohanian, di mana kita bertugas menjaga ajaran, tetap ajaran-ajaran yang alkitabiah, yang fungsinya adalah membawa jemaat itu bertumbuh kepada Kristus. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 4, kita akan menemukan di sana bahwa pemimpin-pemimpin yang dikaruniakan Tuhan bagi jemaat,
mereka diberikan kepada jemaat supaya jemaat itu mengalami pertumbuhan rohani, ya, supaya mereka mengalami pertumbuhan rohani, pertumbuhan rohani. Kalau di dalam teks ini dia bilang begini. Dan ialah yang memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita diberikan Tuhan, dipersembahkan Tuhan kepada jemaat untuk memperlengkapi pekerjaan pelayanan yang ada. Bagi apa? Bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai semua kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dewasa penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan kalau saudara-saudara membaca di dalam bagian-bagian selanjutnya, kita tidak hanya disuruh melayani, tetapi kita diberikan karunia-karunia khusus. Ada orang punya karunia mengajar, ada orang punya karunia memberitakan firman, menginjil, ada orang punya karunia memberi, ada orang punya karunia macam-macam. Jadi kita tidak hanya disuruh melayani atau disuruh bekerja, tetapi kita juga diperlengkapi dengan kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sehingga pertumbuhan jemaat itu terjadi. Karena itu, apakah ini penting? Penting sekali. Dan apakah penting otoritas dari Tuhan buat kita? Tuhan kasih otoritas kepada kita? Ya, penting sekali. Karena dengan menyadari kita memiliki otoritas dari Tuhan, jemaat juga akan belajar untuk menerima kepemimpinan dari orang-orang yang telah dipercayakan Tuhan untuk menjadi pemimpin. Ya. Kemudian, apakah pekerjaan yang dilakukan seorang gembala itu penting? Ya, saya kira sudah dijelaskan tadi, sangat penting ya. Mengingat ini bukan pertanyaan. Apakah pekerjaan dilakukan oleh seorang gembala itu penting? Penting. Sudah saya bilang tadi bahwa kita ini pemberian dari Tuhan. Tidak ada di antara kita yang berani bilang kalau kita adalah pemberian Tuhan bagi jemaat dan berkata kita tidak penting. Kita penting. Ya. Makasih. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Mungkin Videola Bojong sudah bisa terjawab tadi pertanyaan atau belum? Silakan, Videola Bojong. Dari Ambon ini ya, Videola. Videola bagaimana? Sudah bisa tadi? Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Ya, ini masih ada kesempatan lagi untuk kita semua malam hari ini karena waktu kita ini masih agak panjang ini. Jadi kalau ada yang masih mau menyampaikan pertanyaan atau pendapat gagasan, sekali lagi lebih mengerucut dengan tema materi malam hari ini yaitu pemimpin di dalam jemaat ya. Oke, silakan. Pak Pendeta, saya ini ada sedikit kerancuan dalam penggunaan istilah pemimpin gereja. Nah, ini mungkin perlu penegasan dari Pak Pendeta sebagai pemateri. Kenapa saya katakan kerancuan? Karena saya melihat sepertinya anggapan atau pengertian pemimpin ini hanya ditujukan kepada pendeta atau gembala. Jadi karena tadi sempat disebutkan ada diaken, ada penatua, ada pendeta. Dan sepertinya sedikit boleh dibilang kerancuan atau kesalahan pemahaman karena beberapa menganggap pemimpin dalam gereja itu hanya gembala atau pendeta. Penatua
diaken atau pengurus jemaat tidak dianggap sebagai pemimpin. Sebenarnya begitu. Nah, apakah pandangan seperti ini keliru atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, makasih Pak Ben. Langsung aja, Pak Ya, Moderator. boleh. Oke. Ya, jadi pertama kembali saya ingatkan bahwa di dalam Alkitab mengatur tentang kepemimpinan di dalam pelayanan itu sifatnya kolektif kolegial. Kata yang dipakai untuk menyebut gembala itu poimenas, itu dalam bentuk kata benda jamak maskulin. Presbyteros maupun episkopos juga demikian. Sehingga ini bukan kepemimpinan seorang diri, tapi ini adalah kepemimpinan secara kolektif. Ya. Dan ingat saya sudah bilang tadi bahwa gembala dia juga yang dimaksud dengan presbyteros. Penilik dia juga yang disebut dengan gembala. Penatua dia juga yang disebut dengan penilik. Jadi tiga istilah jabatan ini sebenarnya menunjuk kepada jabatan yang sama. Nah, yang kesemuanya itu sekali lagi ini adalah kejamakan. Sehingga kalau kemudian ada yang mengartikan pemimpin di dalam sebuah pelayanan gerejawi itu hanya seorang gembala, ya, bahwa dia salah satu gembala, salah satu pemimpin, iya. Tapi kalau dia satu-satunya, ini yang kemudian akan memunculkan one man show di dalam sebuah pelayanan. Dan ini bukan begitu yang diajarkan dalam Alkitab. Ini kepemimpinan bersama, kolektif, kolegial. Makanya di dalam gereja, kenapa disebut majelis? Karena ini kan adalah kolektif. Ya, ini kolektif. Nah, pemahaman bahwa seorang pemimpin itu satu orang dan itu adalah gembala bukan penatua, ini keliru. Para penatua mereka lah pemimpin, para episkopos mereka lah pemimpin, para gembala mereka lah pemimpin. Tadi sempat menyinggung diaken, kita belum membahas diaken di sini, cuma memang ada persyaratan diaken yang saya rupanya terkutip di sana tadi. Saya juga percaya diaken juga adalah pemimpin, walaupun kita melihat antara diaken dan presbiter itu sepertinya ada hierarki. Karena kalau belajar dari Kisah Rasul pasal 7, ya, Kisah Rasul pasal 7, pasal 6, para diaken ini kemudian diangkat, dilantik oleh para presbiter yang ada, para pemimpin pelayan rohani, ya, di mana tugas mereka diaken itu adalah lebih kepada pelayanan meja atau pelayanan diakonia. Nah, jadi sekali lagi Pak, bicara tentang kepemimpinan di dalam sebuah gereja ini harus dijauhkan dari one man show. Tetapi yang benar yang harus terjadi adalah kepemimpinan kejamakan. Jadi kalau kita kemudian di dalam organisasi membedakan tugas antara seorang gembala dan para penatua yang lain, silakan saja. Setiap organisasi boleh mengatur begitu supaya bisa fokus. Tetapi ingat, ini adalah kepemimpinan bersama. Walaupun juga memang jujur ada gereja yang menerapkan seperti apa yang disebut Pak Ben tadi. Jadi ada presbiter tertinggi dan di bawah itu ada presbiter yang yang dia pimpin. Nah, saya tidak melihat itu di dalam Alkitab. Yang saya lihat di dalam Alkitab seperti ayat-ayat yang dikutip tadi, ini adalah kepemimpinan bersama kolektif kolegial. Begitu Pak Ben. Terima Oke, kasih. bagaimana Pak Ben? Terima kasih. Oke, ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Ya. Masih ada lagi kesempatan untuk kita karena memang masih ada kurang lebih setengah jam waktu kita. Saya Pak Moderator. Ya, Pak Yohanes dari Ambon, silakan. Ya, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada
Pendeta Riki yang sudah menjelaskan tentang kepemimpinan dalam gereja. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah, atau bukan tanya, tapi mungkin Bapak bisa menjelaskan Suaranya putus. Karena di dalam satu gereja kita tidak bisa terlepas dari struktur. jadi ada ketua jemaat, ada wakil ketua jemaat, sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Nah, apakah ini sama bisa merangkap jabatan sebagai pimpinan rohani, atau mereka hanya sebatas struktur organisasi, atau mungkin Bapak bisa jelaskan sehingga tidak tugas pelayanan dan juga tugas secara organisasi, sehingga ketika kalau merangkap, maka akhirnya ketika beralangan maka akan ada kekosongan dalam hal administratif atau organisasi, dan juga mungkin ada kekosongan di dalam kepemimpinan rohani di dalam jemaat. Saya harap Bapak bisa tangkap maksud saya. Saya untuk menjelaskan mungkin bisa membedakan persamaan dan perbedaan antara kepemimpinan dalam hal organisasi gereja dan karena yang kita yang dengar tadi lebih banyak kepada atau pendeta dan juga diaken dan para presbiter itu dalam hal pelayanan secara kerohanian. Terima kasih Pak Pendeta Riki. Ya Pak Pendeta, langsung saja Pak, silakan. Ya, tapi tadi terputus-putus tadi, saya enggak Iya. mendengar. Mungkin jauh dari mikrofon Pak Yanis tadi, sehingga ada kalimat-kalimat yang putus. Saya punya signal di sini memang dia agak saya dan Pak Pendeta Wilmar memang berdekatan, mungkin karena berdekatan kita dua punya signal tak bagi-bagi. Jadi maksud saya itu mungkin Bapak Pendeta bisa menjelaskan atau perihal mungkin ada persamaan atau perbedaan antara kepemimpinan di dalam organisasi gereja secara struktural maupun juga kepemimpinan dalam hal kerohanian di dalam sebuah gereja, sehingga mungkin tidak akan bercampur begitu Pak antara pimpinan organisasi secara struktural dan juga seorang leader atau seorang pimpinan rohani, dalam hal ini gembala, pendeta, dan juga diaken dan presbiter dalam hal tanggung jawab administratif yang tadi sempat dijelaskan oleh Bapak Pendeta. Oke, baik Pak Pendeta. Ya Pak Pendeta, silakan, sudah bisa nangkap tadi Pak. Silakan. Oke, baik, saya sudah. Ya. Jadi yang dimaksud oleh Pak Yanis tadi adalah seorang pemimpin dalam kerohanian dan seorang pemimpin dalam administratif. Kalau dalam materi saya mengatakan tadi, ada otoritas kerohanian dan ada otoritas administratif. Kalau di sebuah gereja tertentu ingin membedakan itu, bahwa otoritas kerohanian itu diberikan kepada gembala atau yang disebut dengan gembala dalam tanda kutip ya, ini adalah pekerja gereja. Kemudian otoritas administratif itu diserahkan tanggung jawabnya kepada para presbiter. Silakan kalau organisasi membuat kebijakan seperti itu. Tetapi secara umum saya hanya menjelaskan di sini bahwa para penatua atau para diaken, presbiter, mereka juga memiliki tanggung jawab rohani kepada jemaat, ya. Karena kata pendeta atau kata gembala, saya sudah bilang tadi, ini sebenarnya sama dengan kata dengan istilah
presbiteros, jabatan presbiteros maupun jabatan episkopos. Nah, sehubungan dengan kepemimpinan rohani yang mungkin Pak Yanis maksudkan adalah bagaimana seorang pendeta atau pekerja gereja full time, ya, karena mereka bekerja secara full time dan mungkin mendapat upah dari pekerjaan itu atau donasi, maka tentu mereka diminta untuk lebih bertanggung jawab dalam hal kerohanian. Mungkin itu. Ya silakan kalau ada organisasi seperti itu. Tetapi kalau di organisasi saya tidak membedakan itu. Yang membedakan antara seorang pekerja gereja dengan pekerja gereja full time dan yang part time itu hanya dalam dua hal tadi. Dalam aspek pengangkatan dan dalam aspek pelayanan. Dalam aspek pelayanan itu hanya pada batasan-batasan seperti ada upacara pernikahan. Sementara pelayanan-pelayanan yang lain, pelayanan kerohanian, khotbah, memimpin kelas Alkitab, PA dan lain-lain, para penatua juga melakukan itu. Dan sebenarnya jabatan penatua dengan syarat cakap mengajar harus melakukan pekerjaan itu, ya, tidak hanya dibebankan kepada seorang pemimpin, dalam hal ini adalah pekerja gereja. Nah, tetapi kemudian bicara tentang struktur, di sana ada menyebut, tadi sempat Pak Yanis bilang ketua, wakil ketua, dan ada sekretaris, bendahara, dan anggota. Ini kenapa saya bilang kolektif kolegial? Kenapa ini menjadi benar? Karena di dalam Alkitab itu bicara tentang kejamakan. Ya, karena ketua itu, makanya kita pakai kata ketua, bukan kepala. Iya kan? Kepala gereja itu Yesus Kristus, dia satu-satunya. Tetapi di dalam struktur organisasi kita disebut majelis, karena kepemimpinannya kolektif kolegial. Bahwa struktur mereka ada di atas jemaat, ya, mereka adalah pemimpin. Yang dipimpin itu adalah jemaat. Tetapi dalam memimpin jemaat, mereka secara berkelompok, secara kolektif, mereka memimpin jemaat yang ada. Nanti di dalamnya ada pembagian. Bendahara mengatur uang, sekretaris mengatur jadwal, ketua mengatur ini, dan silakan. Itu job desk yang disepakati di dalam kepemimpinan itu. Tetapi, tetap kepemimpinan itu adalah kejamakan, bukan one man show. Ya. Apakah penatua boleh melakukan pengajaran? Bukan boleh lagi, wajib, karena seorang penatua harus cakap mengajar. Karena persyaratannya itu dia harus mengajar. Jadi tidak hanya dibebankan kepada satu orang yang pekerja gereja full time. Ya mungkin pendetanya atau gembalanya lebih banyak mengajar, ya silakan saja karena dia full time kan. Lebih banyak berkunjung, silakan saja. Tapi bukan berarti para penatua tidak melakukan hal itu. Juga harus melakukan itu. Ya, begitu Pak Yanis. Ya, terima kasih Pak Pendeta atas penjelasan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk materinya Pak Pendeta. Dan ini setelah saya ikuti tadi ada beberapa pertanyaan, tapi dua saja. Yang pertama, ada beberapa gereja yang memiliki istilahnya badan pengawas. Jadi apakah itu badan pengawas untuk majelis atau juga badan pengawas untuk jemaat? Nah, esensi dari badan pengawas itu di jemaat, apakah dia mencakup sinode atau dia sampai ke jemaat lokal? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah tugas dan tanggung jawab dari badan pengawas ini itu sudah termasuk dengan manajemen konflik? Jadi konflik yang ada di gereja itu adalah konflik, misalnya konflik di antara sesama jemaat, kemudian konflik antara jemaat dengan majelis, kemudian konflik di antara sesama majelis, dan konflik antara majelis atau jemaat dengan sang gembala. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa muncul di dalam tubuh organisasi gereja. Apakah itu
menjadi wewenang dan bagian dari badan pengawas ini atau seperti apa? Untuk saat ini sekian dulu Pak yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yan. Silakan Pak Pendeta untuk bisa memberikan pandangan apa yang disampaikan oleh Pak Yan tadi yang berhubungan dengan badan pengawas dalam suatu organisasi. Silakan Pak Pendeta. Iya, baik. Terima kasih Pak Yan untuk pertanyaannya. Jadi biasanya di dalam sebuah organisasi itu ada yang disebut dengan buku pedoman, ya. Bahkan dilengkapi dengan SOP atau standar operasional prosedur. Nah, di setiap organisasi punya pedoman masing-masing tentang fungsi dan tugas dari jabatan-jabatan yang ada. Kebanyakan organisasi memang punya dua lembaga yang paling tinggi ini. Ada lembaga yang biasanya ya, kalau ini di gereja disebut dengan majelis sinode, ya kan, atau badan pekerja sinode. Ada yang disebut dengan badan pengawas atau majelis pengawas. Nah, apakah badan pengawas atau majelis pengawas juga melakukan pengawasan sampai kepada anggota jemaat? Nah, kembali lagi saya mau bilang, tergantung kepada buku pedoman atau pedoman yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Biasanya di dalam gereja, pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas itu adalah pengawasan terhadap prosedur yang ada di bawah. Nah, kalau di dalam lembaga-lembaga lain di luar gereja itu disebut dengan pengawasan internal, ya. Atau kalau di sekolah itu ada bahkan sampai kepada audit mutu internal, ya. Jadi melakukan evaluasi secara internal. Nah, jadi fungsi badan pengawas kepada itu mengawasi apakah doktrin yang diajarkan oleh penatua atau pekerja gereja yang dibawa itu sudah benar atau menyimpang. Apakah mereka melakukan pengelolaan keuangan itu sudah benar atau menyimpang. Jadi lebih kepada sistem, kepada aturan, apakah organisasi yang ada, gereja yang ada itu berjalan sesuai dengan buku pedoman yang ada di dalam gereja. Jadi fungsi pengawasan kepada hal-hal itu. Tetapi juga ada juga memang gereja yang melakukan pengawasan, dia tidak melakukan pengawasan ke bawah, tetapi mengadakan pengawasan ke sesama dia. Tetapi rasa-rasanya itu jarang terjadi ya, karena mereka biasanya punya struktur itu bukan garis komando, tetapi adalah garis koordinasi, sehingga menjalankan fungsi pengawasan itu saya rasa dia boleh mengawasi, tapi persoalannya dia tidak bisa kan untuk memvonis atau memberikan penalti kepada lembaga yang sejajar dengan dia. Ya mungkin dia boleh bikin pengawasan, tetapi kemudian bagaimana menindaklanjuti hasil pengawasan itu kepada lembaga yang lebih tinggi lagi. Misalnya kalau di gereja itu ada sidang sinode atau sidang presbiter, atau di gereja saya dulu bilang sidang raya, sekarang sidang umum presbiter, di sana boleh dibawa. Tetapi pengawasan yang dimaksud lebih biasanya kepada operasional gereja, apakah gereja itu sudah berjalan sesuai aturan. Kalau dalam hal doktrin, apakah di dalam pelayanan gereja itu doktrin yang diajarkan sudah benar. Di dalam pengelolaan keuangan, apakah sudah sesuai dengan aturan di dalam gereja. Di dalam pemanfaatan fasilitas, apakah itu sudah sesuai dengan gereja. Di dalam penamaan inventaris gereja, apakah itu sudah sesuai. Nah, lebih kepada fungsi pengawasan itu. Biasanya di gereja-gereja seperti itu. Tapi kemudian ada juga di gereja-gereja tertentu, bukan cuma ada majelis jemaat, majelis sinode atau badan pekerja sinode dan majelis pengawas, tetapi ada juga majelis pertimbangan.
Nah, majelis pertimbangan ini dia juga melakukan fungsi pengawasan terhadap lembaga yang tinggi ini, dan dia bisa memberikan pertimbangan, memberikan masukan-masukan. Wah, kalian sudah salah, kalian keliru, atau kemudian memberikan ide-ide strategis untuk kemajuan organisasi. Dia bisa melakukan itu. Tetapi ingat bahwa di antara lembaga yang sama kedudukannya, di mana mereka hanya memiliki garis koordinasi, bukan garis hierarki, mereka tidak bisa saling menghakimi di sana. Jadi sekali lagi pengawasan lebih kepada biasanya Pak, pengawasan lebih kepada sistem yang sedang berjalan di dalam organisasi itu sendiri. Adapun persoalan-persoalan jemaat biasanya ditangani oleh pendeta atau gembala di situ atau para penatua yang ada. Ya. Kemudian kalau ada tingkat wilayah kalau sudah tidak bisa diselesaikan di jemaat. Kalau di wilayah tidak bisa, naik lagi kepada tingkat sinode atau pekerja sinode. Ya. Tapi tentu semua ini atas juga rekomendasi dari majelis atau badan pengawas. Biasanya seperti itu Pak. Tapi sekali lagi bahwa setiap gereja punya pedoman, punya SOP masing-masing. Tinggal dilihat aja. Tapi yang saya bilang ini pada umumnya seperti itu. Ya. Baik, Silakan terima kasih. Pak. Ya, sudah. Oke. Terima kasih. Ya, Ya, baik. Ya. Saudara-saudaraku, kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit ini. Dan memang ada pertanyaan di ruang chat. Namun sebelumnya saya coba menyapa dulu ini. Ada saudara-saudara kita yang tersebar dari seluruh pelosok tanah air ini. Ada Pak Alfred juga dari Merauke ini. Ada Ibu Berta Apriani. Ada Pak Daniel dari Jawa Tengah kalau tidak salah ini ya. Ada Ibu Ena Rahandra dari Maluku Tenggara, Tual. Ada Ibu Esta dari Makassar kalau tidak salah ini ya. Ada saudara kita Pak Yaya Sutrisno. Ada Ibu Like Soriton dari Manado. Ada Rivo Alamat juga. Ada Ibu Sarah dari Manado. Ada Kak Dr. Tin Manila juga dari Manado. Silakan. Waktu kita masih ada kurang lebih 20 menit. Namun saya coba untuk membacakan Pak Pendeta, ada pertanyaan di ruang chat ini. Oh ya, sebelum pertanyaan di ruang chat ini, Pak Walda tadi, mohon maaf. Silakan Pak Walda. Iya, makasih Pak Wi. Sebetulnya tadi kalau Pak Wi kasih saya kesempatan bertanya sebelum chat ini ada, ini pertanyaan ini juga saya sama ini jadinya dengan Pak Marlon. Mungkin sudah satu roh ini. Jadi jika penatua, penilik, dan gembala memiliki tanggung jawab yang sama dan merujuk pada orang yang sama, lalu mengapa Paulus mendivide itu Pak? Ya, membagi dengan yang tadi ya, gembala, pengajar, evangelis, pengajar, ya kan, penginjil. Nah, kalaupun misalnya ini Pak Marlon mempertanyakan, sekalian Pak Wi ya, mewakili Pak Wi, tolong Pak berikan penjelasan secara historikal. Tetapi kalau saya, kalaupun itu ada kesamaan, persoalannya sekarang, kalaupun misalnya memang dia sama, ya masing-masing itu kan memiliki job desk yang berbeda ya. Artinya seperti kalau evangelikal gitu kan, itu berarti dia menginjil. Nah, gembala itu lebih mengarah kepada, jadi artinya ada pelayanan keluar, ada pelayanan ke dalam. Nah, kalaupun itu memang sama, maka Paulus sedang memberikan satu sasaran yang lain. Mungkin itu yang perlu ada tambahan penjelasan. Demikian, terima kasih. Silakan langsung Pak Pendeta, silakan kalau sudah bisa ditangkap apa yang Pak Walda sampaikan. Jadi saya mewakili Pak Marlon dan saya sendiri nih Pak. Sudah bacakan, membantu Pak Wi. Iya, terima kasih Pak Walda. Nanti sebentar kalau memang Pak Marlon masih ada yang kurang, nanti bisa menyampaikan. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Oke, baik. Jadi dengan 3 istilah tadi, poimenas, episkopos, dan presbyteros, ternyata adalah merujuk kepada orang dan jabatan yang sama,
Itu adalah hasil penelitian saya ketika saya mencoba melihat apakah ada perbedaan dari 3 istilah yang disebut ini. Ternyata tidak ada perbedaan. Ini sama. Pekerjaannya sama. Lihat aja syarat-syaratnya sama. Pekerjaan yang dilakukan adalah sama. Satu-satunya yang berbeda itu kalau kita lihat antara poimenas dan pengajar. Ya. Karena rasul dan rasul dan nabi kan sudah tidak ada sekarang. Jadi poimenas dan evangelis atau gembala dan penginjil. Perbedaannya adalah penginjil itu melihat keluar, cenderung melihat keluar, pelayanan keluar, melakukan penginjilan. Sementara gembala itu melakukan penggembalaan ke dalam. Nah, menjadi persoalan, apakah gembala itu tidak menginjil? Dia menginjil. Bahkan dia bukan hanya menginjil, dia melatih orang di dalam untuk pergi keluar menginjil. Jadi dia menguatkan orang-orang di dalam dan melahirkan orang-orang yang pergi keluar melakukan penginjilan. Tetapi dia juga tentu karena dia melatih orang untuk menginjil, maka dia juga harus memberi keteladanan dalam menginjil. Nah, jadi di dalam Alkitab justru ditemukan perbedaan hanya di situ antara penginjil dan seorang gembala. Tetapi gembala dan episkopos, gembala dan penatua atau presbiteros itu sebenarnya merujuk kepada orang yang sama. Ini hanya istilah saja yang dipakai Paulus untuk digunakan. Ada saat dia menggunakan episkopos, tapi ada saat dia menggunakan presbiteros. Tetapi saya melihat di sini dari arti kata itu saling melengkapi, bahwa episkopos itu adalah pengawas, ya, melakukan fungsi pengawasan. Dari arti kata saja kita sudah lihat seperti itu. Kemudian penatua itu dari segi keteladanan karena dia tua-tua, kematangan. Tetapi sebenarnya jika kita memahami presbiteros ini adalah seorang yang tua, yang matang, kemudian kita melihat ini jabatan yang sama dengan episkopos, maka seorang yang tua, yang matang, yang dewasa ini memang dia punya kapasitas untuk melakukan pengawasan. Sehingga dari istilah ini saja kita sudah bisa melihat ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Tetapi ini menunjuk kepada jabatan yang sama. Sehingga kesimpulannya adalah seorang penatua, dia harus melakukan pengawasan. Seorang episkopos, seorang pengawas, dia harus memiliki kedewasaan, dia memiliki kematangan. Karena dia bukan hanya seorang pengawas, tapi dia memang adalah seorang tua-tua yang didewasakan. Ya, itu Pak Wal. Ya Pak, saya tambahkan sedikit ini, hanya melengkapi saja dari pertanyaan saya Pak. Jadi kalau di dalam Perjanjian Lama, kata presbiteros itu kan diadaptasi dari kata zaken ya, yang kemudian zaken itu bisa diterjemahkan menjadi tua-tua, misalnya seperti Musa memilih ke-12 tua-tua yang mewakili dari 12 suku yang ada. Dan kemudian kata zaken itu juga dia bisa berarti pemimpin di dalam satu persidangan, misalnya seperti hakim tentu. Atau misalnya zaken juga itu bisa digunakan kepada pemimpin yang memimpin peperangan. Jadi bisa dikatakan dia seperti komandan atau panglima perang. Nah, kemudian kata itu diadaptasikan di dalam bahasa Yunani yang kini kita lihat dari penjelasan Pak Pendeta, itu diserap menjadi episkopos atau episkopen ya. Nah, memang sebetulnya kalau dilihat dari presbiteros, dari zaken itu menjadi presbiteros. Tetapi istilah episkopos di dalam bahasa Ibrani itu kemungkinan besar saya belum temukan Pak. Nanti coba siapa tahu berikut ada berkembang. Nah, jadi artinya kata ini baru muncul ketika Paulus dalam pelayanan dan dia tidak pernah mengangkat
tidak pernah mengangkat penilik ya, tetapi di Paulus maupun Petrus pernah mengangkat beberapa presbiteros waktu mereka di Yerusalem. Tetapi untuk mengangkat penilik itu ditugaskan kepada Titus maupun Timotius. Nah, ini sesuatu yang menjadi sebuah pertanyaan dalam, kenapa Paulus ketika mengangkat penatua dilaksanakan atau presbiteros, tetapi ketika mau mengangkat penilik di Kreta itu, dia minta Timotius dan sama tadi Titus ya. Nah, jadi ini menjadi sebuah pertanyaan. Mungkin Pak Pendeta bisa bantu menjelaskan, tambahkan. Silakan. Iya, terima kasih Pak Wal untuk pengamatan yang sangat teliti, sangat cermat, sampai bisa pada kesimpulan itu, bahwa mengapa ketika mengangkat tua-tua, dia yang angkat, tapi ketika penilik, bukan dia diwakilkan. Nah, tetapi saya tidak melihat sejauh itu, bahwa kalau penilik itu bukan dia, atau kalau penatua itu harus dia. Saya tidak melihat itu. Justru yang saya lihat, yang saya katakan tadi, bahwa baik penilik maupun penatua itu merujuk kepada orang atau jabatan yang sama. Tidak ada perbedaan di sana. Bahwa kemudian ternyata ketika menggunakan istilah penilik, bukan dia yang mengangkatnya, tetapi ada utusannya, boleh dikata begitu. Sepertinya ini terkesan ini kelas 2. Kalau kelas 1 itu diangkat langsung oleh rasul. Tapi saya tidak melihat sampai sejauh itu. Bagi saya, mau penilik maupun penatua itu sama, ya, bahwa Paulus sendiri yang melantik ataupun dia mengutus orang lain, bahwa perintah ini dari dia, dari sang rasul, ya. Jadi saya tidak melihat ada perbedaan di sana. Tapi kalau seandainya memang ada penelitian seperti itu, bagus juga, ini memang masukan juga, bisa kita teliti lebih dalam. Tapi sepanjang ini saya melakukan penelitian terhadap istilah-istilah jabatan ini, dan beberapa banyak literatur yang saya baca, semua sepakat sih, ini jabatan yang sama. Iya, Pak Wal. Baik, Pak. That's enough. Oke, baik. Terima kasih Pak Walda ya. Ya, jadi saudara-saudaraku, kita masih punya waktu 7 menit ini. Mungkin kami bisa mempersilakan Pak Marlon tadi, apakah pertanyaan Pak Walda tadi sudah bisa mengcover pertanyaan di ruang chat atau seperti apa? Silakan Pak Marlon ya. Iya, baik. Makasih Pak Wir. Ya, makasih Pak Pendeta. Kedengaran suara saya, Pak? Jangan sampai saya Iya, putus-putus lagi. Oke. tidak, jelas. Oke, baik. Iya. Iya, pertanyaan saya sih sebenarnya saya ingin minta Pak Pendeta untuk secara historikal ya. Saya berharap sih seperti itu. Dalam penelitian yang Pak Pendeta sudah sampaikan tadi secara historikal biblikal, kenapa demikian? Jadi apakah itu karena suka-suka Paulus saja? Ya dia mau pakai istilah gembala, kayak dia mau pakai istilah penatua, kayak dia mau pakai istilah penilik, terserah gua itu kira-kira apakah akan jadi seperti itu? Tapi tentu ada historical biblikalnya yang mungkin harus ada perlu penegasan. Sebab ada yang berpendangan bahwa penatua, penilik ini itu merupakan suatu posisi yang berbeda. Kalau skopnya para penatua itu di tingkat jemaat, sedangkan penilik yang mengawasi itu dia lebih di atas daripada para penatua. Jadi kalau dalam kumpulan para majelis atau para pendeta di wilayah, seperti ada hierarki seperti yang tadi, ada sinode, ada majelis wilayah, ada majelis jemaat. Jadi ada pembedaan seperti itu. Ya memang ini penting sekali karena kalau dia penilik, dia penatua, dia gembala, terus dalam tugas dan tanggung jawab mengawasi, akhirnya dia mengawasi diri sendiri jadinya. Ya, bukan mengawasi orang lain.
dan juga jemaat dalam tugas tanggung jawab penggembalaan, ya pasti dia melakukan tugas yang sama. Sebab seperti kalau kita lihat gereja-gereja mainstream, ada ketua BPMJ itu di gereja besar, gereja Gemim contohnya, dia ketua BPMJ tapi dia juga merangkap sebagai ketua wilayah. Begitu. Jadi dalam posisi itu dia selaku ketua jemaat di satu tempat jemaat lokal, tapi dalam posisi yang lain dia yang sebagai ketua BPMJ itu berlaku sebagai ketua majelis wilayah. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Makasih Pak. Iya, terima kasih Pak Marlon. Ya, jadi langsung aja Pak Moderator. Silakan Pak Pendeta, silakan langsung. Ya, jadi kembali lagi bahwa di dalam Alkitab jabatan penatua, jabatan episkopos, jabatan poimenas atau gembala itu merujuk kepada jabatan yang sama. Seandainya kemudian ada yang mengatakan bahwa ini bukan jabatan yang sama, saya perlu penjelasan karena mungkin jangan-jangan saya yang belum membaca terlalu dalam kajian akan hal ini ya. Tetapi yang saya temukan adalah bahwa ini merujuk kepada jabatan yang sama. Bahwa kemudian di dalam sebuah lembaga itu siapa melakukan apa dan siapa mengawasi siapa itu pengaturan di dalam sebuah organisasi atau lembaga itu sendiri. Jadi di dalam gereja saya juga begitu, bahwa supaya tidak terjadi overlap atau tumpang tindih di dalam jabatan, maka ada jabatan-jabatan yang tidak boleh dirangkap. Ya, misalnya dia adalah majelis sinode, dia juga adalah majelis pengawas, tidak boleh. Bagaimana mengawasi diri sendiri, ya kan? Ya nggak bisa. Tetapi kita bukan bicara kepada teknis itu di dalam Alkitab, tapi kita bicara tentang kepemimpinan yang menjalankan operasional gereja, pelayanan gereja, di mana 3 jabatan yang tadi saya bilang itu adalah jabatan kolektif kolegial, jabatan yang dipimpin bersama, kepemimpinan bersama, kepemimpinan kolektif, jauh dari kepemimpinan one man show atau apa namanya otoriter, ya tidak begitu di dalam sebuah pelayanan gereja. Bahwa kemudian ada lembaga yang dibentuk sebagai fungsi pengawasan dan ada lembaga yang dibentuk sebagai pemimpin yang berfungsi mengoperasionalkan organisasi, silakan. Tetapi itu tidak menjadi bertentangan dengan apa yang menjadi penjelasan saya tadi. Dan secara hierarki, secara struktural, yang saya maksudkan bahwa antara pekerja full time dan para penatua di beberapa gereja, termasuk gereja saya, itu bukan dibedakan dalam peringkat, dalam struktur di dalam lembaga itu, tidak. Itu sama di dalam lembaga itu. Tetapi kemudian ketika mereka diperhadapkan dengan jemaat, ya mereka adalah pemimpinnya. Mereka adalah pemimpinnya, jemaat adalah yang dipimpin. Tetapi di dalam kepemimpinan itu kolektif kolegial. Pembedaan di beberapa gereja, dan termasuk di gereja saya yang saya bilang itu adalah hanya di dalam aspek pengangkatan dan aspek pelayanan dan pelayanan khusus. Misalnya perkawinan itu harus dilakukan oleh seorang pendeta karena alasan ini juga adalah komunikasi dengan negara, pemerintah. Pemerintah mengetahui bahwa pendeta itu adalah pemimpin di dalam jemaat. Mereka kurang memahami dengan penatua atau presbiteros. Nah, sehingga untuk kelancaran komunikasi bisa organisasi membedakan seperti itu. Tapi dalam perkunjungan, di dalam berkhotbah, itu sama, tidak bisa dikatakan bahwa kalau berkhotbah itu tugas daripada pendeta, bukan tugas daripada penatua. Nah, atau karena pendeta
berkhotbah, maka jabatannya lebih tinggi dari para penatua. Di gereja saya tidak seperti itu. Di beberapa gereja juga saya tahu tidak seperti itu. Meski juga memang ada gereja yang menerapkan pendeta itu tertinggi, penatua itu di bawah pendeta. Tidak seperti itu. Jadi kalau bicara tentang fungsi pengawasan, ya ikuti aja prosedur dari setiap organisasi. Tapi rasa-rasanya sebagian besar organisasi tidak akan melakukan hal seperti tadi. Bahwa dia adalah pemimpin yang melakukan operasional gereja, dia juga adalah pemimpin yang melakukan pengawasan terhadap operasional itu. Biasanya rasa-rasanya tidak ada seperti itu. Kecuali itu terjadi pada gereja-gereja yang masih sangat minim sumber daya manusia yang ada, sehingga itu bisa terjadi. Tetapi jarang sih, jarang sekali terjadi. Misalnya saya di gereja saya yang lama, gereja besar ya, mereka ada majelis jemaat, ada yang namanya BPMJ, Badan Pemeriksa Majelis Jemaat. Di dalam struktur, mereka punya tingkatan yang sama. Tetapi satu menjalankan fungsi operasional di dalam jemaat, satu menjalankan fungsi pengawasan terhadap operasional yang dijalankan oleh majelis jemaat itu. Termasuk karena biasanya di gereja seperti gereja saya yang dulu itu ketua jemaatnya itu langsung adalah pendeta setempat, ya, pendeta setempat. Jadi BPMJ atau Badan Pengawas Majelis Jemaat, dia melakukan fungsi pengawasan terhadap pendetanya, walaupun dia adalah orang sekuler. Ya karena memang begitu organisasinya, ya begitu dijalankan. Tapi sekali lagi ini tidak ada pertentangan dengan apa yang saya jelaskan tadi, bahwa kepemimpinan di dalam gereja itu adalah kepemimpinan kolektif kolegial, dan tiga istilah jabatan itu merujuk kepada jabatan yang sama. Ya. Demikian Pak Marlon. Ya Pak Marlon, Ya, silakan oke, Pak Marlon. Ya, cukup. Makasih Pak Oke. Pendeta. Baik, terima kasih Pak Marlon. Karena kita sepakat tadi bahwa waktu kita hanya sampai jam 9 waktu Indonesia Tengah. Nah ini kita sudah lewat 2 menit. Nah untuk itu saya harus mengakhiri sesi tanya jawab ini. Bisa Yang berhubungan dengan ya, silakan. Saya sudah angkat tangan dari tadi. Oh ya, silakan. Ya, kami berikan kesempatan. Silakan. Baik. Terima kasih. Sebelum pertanyaan, saya terima kasih untuk Pak Pendeta yang sudah memaparkan materi sampai malam hari ini yang cukup menjadi referensi untuk secara pribadi memposisikan diri dalam gereja. Nah, pertanyaan saya, karena tadi sudah disinggung soal SOP, ada badan pengawas. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana dengan gereja yang tidak memiliki SOP dan tidak memiliki atau mempunyai badan pengawas? Nah, padahal dalam praktek berbicara otoritas kepemimpinan itu kan ada dua, otoritas rohani sebagai gembala, sebagai pengajar, kemudian otoritas administrasi yang bisa mengelola secara administrasi dan organisasi. Nah, ini yang menjadi persoalan karena beda pemimpin, beda konsep, beda pemikiran, beda tujuan. Nah, ketika ada penyelewengan secara otoritas, baik itu rohani, karena tadi juga disinggung kualifikasinya itu, baik itu pendeta, gembala, penilik, penatua itu sama. 1 Timotius pasal 3. Nah, ini kalau ada penyelewengan kualifikasi, moral, kemudian administrasi, ini yang paling banyak ini soal keuangan. Sehingga
Sudah bukan lagi menjadi rahasia untuk beberapa gereja, ruangan ini menjadi masalah. Tapi karena pemimpinnya memiliki otoritas, yang tadi disebut Pak Pendeta itu, jangan ada one man show, jangan ada. Tapi kenyataannya karena otoritas ini terjadi penyelewengan. Sementara dalam gereja itu tidak ada SOP, tidak ada badan pengawas. Nah ini mungkin ada solusi dari Pak Pendeta seperti apa? Terima kasih. Silakan Pak Pendeta langsung. Iya, baik. Terima kasih Pak Ben. Ya, jadi kita harus terapkan apa yang Alkitab mau, Tuhan mau. Segala sesuatu harus berjalan dengan sopan dan teratur. Di dalam berorganisasi juga demikian. Kalau kita melihat contoh-contoh di dalam pelayanan para rasul, termasuk Rasul Paulus, memang ada pengaturan di sana yang dilakukan. Bahwa memang dulu pengaturannya masih kelihatan sederhana, iya, tapi dengan hari ini persoalan makin kompleks, ya, maka pengaturan harus lebih detail. Sebuah organisasi yang baik adalah organisasi yang memiliki aturan atau aturan yang memadai untuk menjalankan organisasi itu, sehingga organisasi bisa beroperasional dengan baik. Adalah sebuah kelemahan jika organisasi itu tidak punya aturan dan kemudian berjalan secara alami. Tapi sebenarnya tidak mengapa, biasanya sebuah organisasi yang baru dimulai dengan hal-hal itu. Ya. Kemudian di dalam operasional ada kendala, ada masalah, baru kemudian dibuat aturan. Sehingga aturan ditambahkan karena ada persoalan. Selalu seperti itu kan. Tetapi kalau sudah ada persoalan, jangan biarkan persoalan itu kemudian tidak ada solusi. Dan biasanya solusinya adalah melahirkan aturan. Iya kan? Kalau solusi tanpa dasar, maka sulit sekali terjadi solusi. Akan terjadi justru adalah pertikaian, karena siapa benar siapa salah ini. Patokan mana yang mau dipakai. Karena itu perlu ada aturan. Perlu ada SOP, standar operasional prosedur. Setiap organisasi harus ada aturan, tidak mungkin tidak. Ya, nah, hindari one man show. Jangan pernah terjadi one man show di dalam sebuah pelayanan, karena ini bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab yang diajarkan Paulus kepada kita. Kepemimpinan di dalam sebuah pelayanan gerejawi itu adalah kolektif kolegial. Bahkan kalau di gereja saya, seorang pendeta, dia adalah pekerja full time, sedapat mungkin dia tidak boleh jadi ketua jemaat, walaupun memang ada beberapa yang kemudian jadi ketua jemaat. Tapi sebenarnya sedapat mungkin jangan, karena memang dia akan mengalami mengalami persoalan di sana, bahwa ketua jemaat itu harus mencari dana untuk mendonasi pekerja gerejanya, dan kalau dia sendiri yang ketua, maka dia kelihatannya mencari dana untuk dia, ya kan? Rasanya kurang pas. Nah, karena itu di gereja kami dihindari itu, meskipun ada beberapa yang ya mungkin karena keterbatasan SDM di sana, sehingga mau tidak mau terjadi hal seperti itu. Tapi sedapat mungkin tidak, supaya tidak ada persoalan yang bisa muncul. Jadi kalau menurut saya Pak Ben, harus ada aturan, tidak boleh tidak. Dan di dalam aturan harus didasarkan kepada ayat-ayat Alkitab yang sudah kita pelajari bersama tadi. Jangan aturan membuat kepemimpinan itu jadi one man show, tapi harus kolektif kolegial. Itu yang harus kita lihat. Ya, mungkin itu Pak Ben. Jadi penting sekali, harus ada aturan. Solusi dari semua persoalan adalah buat aturan. Ya, memang persoalan sudah ada, tidak apa-apa, karena memang peraturan selalu dibuat ketika ada persoalan. Di mana ada banyak pelanggaran, di sana peraturan ditambahkan. Itu kata Alkitab. Ya, tidak apa-apa, tapi jangan ada persoalan, tapi kemudian tetap dibiarkan ada aturan.
Hanya kita terus akan bertengkar dan berpolemik tanpa ada penyelesaian. Tanda penyelesaian tidak ada, jadi gimana sekarang? Itu aja kali, Pak Ben. Ya, terima kasih Pak Ben. Ya, dengan berakhirnya pertanyaan Pak Ben ini, saya harus konsisten bahwa waktu kita sudah lewat 12 menit ini. Nah, saya akan akhiri sesi diskusi tanya jawab ini ya. Kalau ada yang masih punya pertanyaan, silakan nanti bisa japri langsung dengan Pak Pendeta atau melalui pengurus atau Sekjen Grace Ministry. Silakan nanti pertanyaan bisa disampaikan lewat grup. Nah, kita sebelum akan mendengarkan atau menutup sebentar, sebelum diserahkan ke pengurus Grace Ministry, saya persilakan Pak Pendeta untuk memberikan closing statement, rangkuman dari materi yang sudah disampaikan ke kita semua malam hari ini. Silakan Pak Pendeta. Iya, terima kasih untuk kesempatan ini. Jadi sebagai closing statement saya adalah penting untuk kita menyadari bahwa kepemimpinan di dalam gereja itu adalah kepemimpinan kolektif kolegial. Jauh dari keadaan yang one man show. Ya. Kepemimpinan di dalam gereja sekali lagi adalah kolektif kolegial. Dan di dalam gereja itu ada dua otoritas yang bisa kita lihat perbedaannya, yaitu otoritas kerohanian dan otoritas administrasi. Otoritas kerohanian ini bicara tentang pengajaran-pengajaran yang alkitabiah, yang memberikan pertumbuhan kepada jemaat, dan kemudian otoritas administrasi dalam bidang pengaturan jadwal, program kerja, penggunaan fasilitas, pengelolaan dana, kekayaan, dan lain-lain daripada organisasi. Nah, penting sekali di setiap hal yang harus dilakukan oleh organisasi, kita kemudian menyusun ada lembaga-lembaga, ada struktur-struktur yang bekerja dalam fungsi melakukan operasional, tetapi juga ada lembaga yang bisa melakukan fungsi sebagai pengawasan, sehingga organisasi pelayanan gereja kita berjalan dengan baik dan benar seperti apa yang kita bilang, segala sesuatu berjalan dengan sopan dan teratur demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Ricky Tumbelaka MTH. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri pelayanan kita malam hari ini dan akan kita tutup dengan doa. Saya mohon kesediaan dengan kasih Pastor Marlon Tahe STH untuk menutup kita dalam doa. Silakan Pak. Oke, baik. Mari Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Bapak, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau begitu baik. Oleh karena itu Engkau boleh menyertai kami semua untuk boleh bersatu dalam ruangan Zoom lewat materi yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Pendeta Ricky Tumbelaka. Sudah memberkati kami semua dan menolong kami semua, memberikan kami semua pencerahan dengan materi-materi yang ada, sehingga mendorong kami untuk aktif dalam pelayanan di jemaat kami masing-masing. Kami percaya ini adalah materi yang luar biasa, sehingga memberikan dorongan dan semangat untuk kami terlibat secara aktif. Bukan hanya sebagai pendengar, bukan hanya sekedar mengisi otak kami, tapi benar-benar termanifestasi dalam kegiatan pelayanan kami di jemaat kami masing-masing. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan Allah yang Maha Tahu. Dan biarlah memberkati kami semua, memberkati Pak Pendeta Ricky Tumbelaka, memberkati Pak Wilmariani sebagai moderator, bahkan memberkati seluruh pengurus, seluruh admin yang ada di Grace Ministry. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih PS Marlon Tahe STH. Terima kasih. Sudah boleh menutup kita dalam doa, dan kami juga sekaligus mengucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang ada di berbagai wilayah Indonesia yang masih bisa bertahan sampai akhir malam hari ini. Sekali kami ucapkan terima kasih. Shalom, selamat malam.